Ya. Nah, maka kita harus mengetahui betul apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan wacana itu nanti. Nah, sehingga teman-teman diharapkan ya dengan teman-teman semua dibekali kaitannya dengan pemahaman wacana ini ya, nanti teman-teman ketika besok menjadi seorang guru SD ya, itu tidak akan lagi kesulitan ya, tidak akan lagi bingung gitu ya ketika kalian dihadapkan pada sebuah wacana ya, pada sebuah wacana. Nah, maka nanti silahkan benar-benar diikuti ya proses pembelajaran ini ya, proses perkuliahan ini sehingga teman-teman mendapatkan pemahaman yang utuh ya. Kalau nanti teman-teman mungkin masih belum memahami ya, bisa dibaca ulang ya. Karena mungkin dalam pertemuan ini nanti tidak ada yang mungkin jaringannya masih terkendala atau mungkin ada hal yang lain. Nah, maka teman-teman nanti bisa membaca lagi materinya atau memutar kembali video pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Nah, maka hari ini ya teman-teman semuanya, Bismillahirrahmanirrahim, semoga nanti teman-teman dimudahkan ya dalam memahami materi-materi yang sudah kita targetkan untuk bisa kita bahas secara bersama-sama. Nah, teman-teman semuanya, di sini ya seperti biasanya ya, bahwa dalam setiap pertemuan tentunya kita mempunyai target ya, mempunyai target yang ingin dicapai begitu. Nah, maka di sini untuk topik pada kesempatan kali ini yaitu berkaitan dengan dasar-dasar wacana bahasa Indonesia ya. Di sini kita punya kurang lebih 8 tujuan ya. Yang mana ini insya Allah nanti akan membekali teman-teman semua ketika teman-teman sudah menjadi seorang guru SD. Sudah terlihat ya di layar masing-masing ya? Sudah ya? Oke. Nah, yang pertama adalah berkaitan dengan, jadi teman-teman nanti harus mampu menjelaskan apa sih pengertian dari wacana itu sendiri ya. Tadi sudah Pak Arif berikan sedikit pengantar ya. Dan yang kedua, nanti teman-teman juga harus mampu memberi contoh wacana bahasa Indonesia ya, atau wacana dalam bahasa Indonesia. Nah, yang ketiga ya, teman-teman harus bisa menjelaskan unsur-unsur pembangun wacana gitu ya. Unsur-unsur pembangun wacana. Kemudian yang keempat adalah menunjukkan unsur pembangun yang digunakan dalam sebuah wacana ya. Karena nanti akan ada perbedaan gitu ya. Kemudian ada yang kelima, yaitu adalah menjelaskan perbedaan antara kohesi dan koherensi ya. Nah, ini sebuah konsep yang nanti harus benar-benar dikuasai gitu ya. Kohesi dan koherensi. Kemudian yang keenam, menentukan wacana yang kohesif ya. Jadi kohesi, kalau wacana itu mempunyai sifat kohesi, itu disebut sebagai kohesif ya. Dia mempunyai sifat kohesif ya. Jadi ini menentukan wacana yang kohesif dibandingkan wacana yang lain ya. Kemudian menentukan wacana yang kohesif dan koherensi ya dibandingkan wacana yang lain ya. Kemudian menyusun wacana bahasa Indonesia dengan baik. Nah, ini nanti akan menjadi target kita. Nah, memasuki bagian yang pertama ya, kaitannya dengan pengertian dari wacana itu sendiri. Jadi ini kita ambil rangkumannya begitu ya. Kita ambil rangkumannya. Jadi wacana itu adalah satuan bahasa yang lengkap. Ya. Kenapa lengkap ya? Nah, di situ dia memiliki unsur yang lengkap. Kalau kemarin dalam ketika kita belajar terkait dengan kalimatnya,
Kalau terkait dengan kalimat itu, kita menyatakan kalimat yang lengkap itu kan ketika dia sudah memiliki subjek, predikat, objek ya, atau ditambahkan juga dengan keterangan. Ya. Nah, kalau dalam sebuah wacana ya, dia dikatakan wacana ketika dia memiliki satuan bahasa yang lengkap. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan satuan bahasa yang lengkap di situ gitu kan? Kita tahu bersama bahwa tidak semua tulisan itu dia memiliki unsur yang lengkap ya. Nah, ini kalau dalam hierarki gramatikal ya, merupakan satuan gramatikal yang tertinggi atau terbesar ya. Sebagai satuan bahasa yang lengkap, wacana memiliki yang pertama harus memiliki konsep, gagasan, pikiran, ide yang utuh ya, yang harus sudah bisa dipahami oleh pembaca atau pendengar. Ya, ingat. Jadi sebuah wacana ya, dia dikatakan sebagai sebuah wacana ketika dia harus memiliki unsur-unsur tersebut. Ya. Ini harus memiliki unsur-unsur tersebut. Konsep, gagasan, pikiran atau ide yang utuh ya, yang harus dipahami oleh pembaca. Nah, di sini ya, Pak Arif akan mencoba mencontohkan gitu ya. Mencontohkan satu kalimat ya. Satu kali atau ini bisa jadi dua klausa ya. Misalkan begini. Sorry, bentar. Nah, pertanyaannya ya, di sini Mbak Puput ya, Mbak Puput. Kalau dari contoh yang Pak Arif berikan tadi, itu bisa disebut wacana atau tidak? Bisa ya, oke. Kalau menurut Mbak Rifda, kalau menurut Mbak Rifda, oke, Mbak Ulya, bukan ya. Kenapa bukan, Mbak? Bukan wacana ya. Oke. Kalau Mbak Dita setuju dengan yang mana? Mbak Dita Nur. Kalau Mbak Atika Fauzia nih. Mbak Atika Fauzia. Oke. Kalau Mas Saiful Anwar.
Oke. Kalau Mbak Ispra. Mas Ferry Lingga. Mbak Hastuti. Ya, lebih setuju yang mana? Yang bukan. Alasannya sama dengan alasannya Mbak Ulya? Iya. Apa tadi? Ada kata? Ada kata hubung. Wajib ya itu ya? Iya. Iyanya ragu-ragu ya. Oke, Pak Arif Sari satu lagi. Eh, ini tadi Mbak siapa? Mbak Hastuti ya? Mbak Hastuti. Hmm, Mas Juan. Oke, Bu Tipta. Oh, nggih, bukan wacana. Kenapa, Ibu? Iya, karena tidak ada tidak ada kata penghubungnya. Oke. Nah, baik. Kita coba ya teman-teman semua untuk menganalisis kenapa kalimat ini atau mungkin kalimat yang sudah tersusun ya. Ini kan terdiri dari klausa ya, klausa dan juga kalimat. Nah, teman-teman semuanya, cara kita membedakan mana klausa dan mana wacana dan mana yang bukan wacana. Tadi kan sebuah wacana itu bisa kita katakan sebagai sebuah wacana ketika dia memiliki konsep, gagasan, pikiran, atau ide yang utuh yang bisa dipahami oleh pembaca. Sekarang pertanyaannya adalah, ketika kita mempunyai susunan seperti ini, ya, ibu menangis, adik jatuh dari sepeda. Pasti kalian akan bertanya adalah, apakah ibu menangis gara-gara adik jatuh dari sepeda? Nah, kan belum tentu. Karena apa? Ini kalimat berdiri sendiri. Ya kan? Bisa jadi ibu menangis karena dia mungkin misalkan tergigit semut, misalkan dia nangisnya seperti itu. Nah, sehingga di sini tidak bisa kita pahami secara utuh bahwa ada kaitan antara ibu menangis dengan adik jatuh dari sepeda. Iya kan? Nah, makanya tadi teman-teman memunculkan argumentasinya adalah bahwa apa? Membutuhkan apa tadi? Kata penghubung. Nah, seperti itu. Ya kan? Kalau kita tambahkan kata penghubung, ya kan? Kalau tadi dicontohkan adalah kata dan. Nah, kalau dan, maka di situ ada kaitannya tidak antara jatuh sepeda dari sepeda dengan apa? Ibu menangis. Tidak ada. Iya. Dia jadi berdiri sendiri-sendiri kan. Nah, maka kita wajib menuliskan ya kan kata hubung yang tepat sesuai dengan maksud kita. Ya kan? Kalau dulu waktu teman-teman SD, SMP atau SMA biasanya dituliskan itu ya. Adik bermain, bapak baca koran dan ibu memasak. Nah, ini adalah 3 kegiatan yang berjalan secara sendiri. Ya kan? Tidak ada keterkaitan gitu. Tapi kalau tadi
dalam konteks itu tadi kita tambahkan namanya konjungsi, kata penghubung, maka di situ kita akan menemukan keterkaitan. Kalau maksud si penulis seperti itu ya. Jadi ibu menangis karena adik jatuh dari sepeda. Nah, maka ini baru bisa kita sebut sebagai sebuah wacana. Ya kan? Sebuah wacana. Nah, itu ya. Jadi salah satu cara kita membedakan seperti itu. Jadi dia sudah memiliki konsep yang utuh, begitu. Ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Nah, tadi sudah masuk ke bagian yang pertama. Jadi, wacana itu tidak hanya yang basisnya secara tulis, tetapi dia juga adalah wacana yang nanti kaitannya juga dengan wacana lisan. Nah, satu hal yang perlu kita pahami teman-teman bahwa konteks atau dalam wacana tulis ataupun lisan ya, itu memiliki aturan yang berbeda. Ya, memiliki aturan yang berbeda. Karena apa? Dalam wacana tulis ya dan wacana lisan ya, itu kalau dalam wacana tulis, kita dari susunan gramatikalnya itu sangat diperhatikan. Ya. Tetapi kalau dalam konteks lisan, ya, dalam konteks lisan itu tidak gramatikal itu tidak menjadi sebuah unsur yang penting gitu ya. Karena apa? Di situ lebih ke kita adalah terjalinnya komunikasi ya. Kita mengingat sedikit bahwa fungsi bahasa salah satunya adalah untuk komunikasi. Nah, maka di sana kalau dalam wacana lisan ya, itu kita tidak begitu memperhatikan kaitannya dengan gramatikalnya ya. Nah, seperti itu. Ini harus hati-hati ya. Nah, di sini sebagai contoh ya. Sebagai contoh ada sebuah teks ya. Ada sebuah teks. Nah, di sini ada percakapan secara lisan ya. Lisan antara dua orang, yaitu ada seorang pembeli dan juga seorang pedagang ya. Nah, kalau kita lihat ini bisa disebut sebagai sebuah wacana, begitu ya. Sebagai sebuah wacana, tapi dalam konteks lisan ya. Sebagai contoh, bagaimana? Boleh 20.000 gitu ya. Tambah sedikit lah. Baiklah, saya tambah 1.000. Jadi 21.000 gitu. Ambillah gitu kan. Nah, maka di sini kan tidak mungkin ya ketika kita komunikasi secara lisan itu kan kita terlalu memperhatikan kaitannya dengan gramatikalnya ya. Gramatikalnya. Karena apa? Akan menjadi sangat aneh gitu ya. Akan menjadi sangat aneh ya. Di sini pasti nanti akan ada unsur subjek, predikat ya, objek ya. Nah, maka itu nanti akan terjadi kecanggungan dalam proses kita berkomunikasi. Nah, maka di sini sebagai contoh bahwa antara pembeli dan pedagang ini bisa kita sebut sebagai sebuah contoh ya, kaitannya dengan wacana lisan ya, wacana dalam bentuk lisan. Oke, sudah bisa dipahami ya, insya Allah ya, untuk terkait ini ya. Oke, insya Allah ya. Baik, kita masuk ke bagian yang berikutnya ya. Nah, di sini wacana itu menjadi salah satu alat dalam komunikasi sosial ya. Wacana dalam komunikasi dapat berfungsi untuk berinteraksi atau untuk bertransaksi. Nah, tadi contoh yang Pak Arif sampaikan itu adalah salah satu bentuk
contoh wacana untuk transaksi ya. Karena apa? Dia sifatnya adalah ya transaksional ya, untuk transaksional. Nah, maka di sini kita bisa memecahnya menjadi dua tadi. Ada wacana lisan dan juga ada wacana tulis atau tulisan seperti itu. Nah, setelah itu ya kita perlu memperhatikan juga bahwa ada alat-alat ya, alat-alat pembentuk wacana ya, pembentuk wacana. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan wacana, di sana ada beberapa alat, yaitu yang pertama adalah konjungsi ya. Konjungsi tadi apa? Kata penghubung. Betul. Kalau kata ganti, ya kata ganti ya kan. Kata ganti. Nah, coba Pak Arif mau tanya kepada eh, bentar, ya. Oke. Mbak Syifa ya. Mbak Syifa, boleh dicontohkan contoh konjungsi itu apa? Dan terus setelah itu terus kemudian terus ketika. Nah, intinya konjungsi itu adalah kata penghubung. Oke. Kalau Mbak Salma, ya Mbak Salma, kalau contoh dari kata ganti, ya, contoh kata ganti itu yang seperti apa? Oke. Kalau menurut Mbak Melisa, kata ganti itu yang seperti apa? Oke, Mbak Hanum Afifah. Kami itu oke. Kamu, kalian, dia, hingga apa? Hingga mereka. Maksudnya hingga mereka apa, Mbak? Ada kata gantinya hingga, ada. Oh, bukan. Itu konjungsi ya. Kalau misalkan kalau kata gantinya, oke. Jadi kata ganti. Kata ganti itu bisa digolongkan menjadi kata ganti orang, orang pertama, orang kedua gitu ya Mbak Mbak Anum ya. Oke. Kalau contoh kata ganti orang pertama, aku, terus aku, saya, ya. Kalau kata ganti orang kedua, kamu, terus kalian, dia. Nah, kalau kata ganti orang ketiga, kami, kami orang ketiga, mereka, ya kan. Dia itu ketiga ya, masuk ketiga ya. Kalau kedua itu kamu, ya kan. Kalau kata ganti orang ketiga, mereka, dia, ini. Aku, kamu, dan dia, kan gitu kan. Nah, itu cara mengingatnya gitu ya. Ya. Oke.
Nah, itu kaitannya dengan kata ganti ya, kata ganti. Nah, kemudian yang ketiga ya, yang ketiga adalah repetisi. Nah, ini Mbak Anissa silahkan. Mbak Anissa Septiani, repetisi itu yang seperti apa ya? Halo? Nggak ada ya? Kalau Mbak Zul Fatih, repetisi, pengulangan. Oke. Contohnya adalah di maksudnya dia pasti akan yang repetisinya yang mana? Akan datang ya. Repetisi itu artinya apa tuh, Mbak? Oh, mengulang kata. Oke. Jadi tadi contohnya di dua kalimat ya. Oke. Kalau menurut Mbak Kalimatus, Kalimatus, kalau ya, silahkan contoh repetisi bagaimana, Mbak? Oke, kayaknya belum anu ya. Silahkan Mbak Mas Ibnu Triuntoro. Oke, Mbak Agustin. Hmm, hmm, hmm. Yang mana yang repetisi? Kenapa itu disebut repetisi? Kata tersebut pengulangan. Oke. Oke. Kalau Mas Muhammad Iqbal punya contoh lain ya yang bisa menjelaskan kaitannya dengan repetisi. Betul. Oke, sepertinya belajar dulu ya. Lanjut Mbak Lestiarini, mungkin bisa lebih menjelaskan lebih lanjut. Betul. Contoh dan penjelasannya. Nah, biar komplit ya kan. Mm-mm, mm-mm, mm. Oh, ada pengulangan ya. Oke. Kalau Mbak Irma punya contoh lain mungkin? Ya.
Makan, makan, dan makan. Oke. Ya, jadi repetisi ya, pengulangan ya. Jadi teman-teman, ketika kita berbicara terkait dengan repetisi ya, itu adalah kita memunculkan kembali ya, memunculkan kembali eh, sebuah objek ya, sebuah objek ya. Sebuah objek itu di dalam sebuah konteks kalimat gitu ya. Konteks kalimat. Nah, ini harus dicermati. Di sana tidak hanya berkaitan dengan bahwa kita mengulang subjek atau objek tersebut ya. Kalau mungkin lebih sederhananya Pak Arif menyampaikannya adalah berkaitan dengan kata tersebut ya. Kalau dalam sering deh dalam konteks sebuah wacana ya, dalam sebuah wacana kita seringkali memunculkan sebuah objek itu sebuah kata tersebut itu adalah untuk menjelaskan, mendetailkan ya, mendetailkan. Jadi kita harus menjelaskan. Jadi kalau dalam konsep kalimat itu kan kita harus mempunyai kemampuan mendeskripsikan gitu ya. Mendeskripsikan kaitannya dengan apa sih sebenarnya yang ingin kita sampaikan gitu ya. Apa yang kita sampaikan. Nah, kalau teman-teman melihat di buku yang sudah Pak Arif bagikan ya, di sana kan contohnya kan adikku Irdam sedang membaca buku. Ya, beragam buku dibacanya. Buku-buku yang sudah dibaca disimpannya dengan rapi. Nah, sebenarnya kalimat ini ya atau wacana ini dia lebih menekankan pembahasan kaitannya dengan buku tersebut. Ya, buku tersebut. Maka di sini maksudnya konsep repetisi atau pengulangan itu tadi ya, dia ingin menjelaskan secara lebih rinci, lebih detail ya, kaitannya dengan apa sih sebenarnya yang uh, sedang dibaca oleh si adik Irdam ini tadi. Ya. Kayak kalian misalkan, saya punya hobi ya. Bermain bola menjadi salah satu hobi saya, gitu kan ya. Selain bermain bola, saya mempunyai hobi yang lainnya juga. Contohnya hobinya adalah apa-apa-apa. Nah, ini karena dia dalam konteks wacana itu dia ingin menjelaskan kaitannya dengan hobinya dia tadi. Ya, itu. Nah, maka di sini teman-teman konsepnya adalah bahwa kita harus maksudnya repetisi itu tadi itu gitu ya. Jadi penekanannya jadi dia tidak hanya kaitannya dengan penempatan saja, tetapi juga bahwa pengulangan di situ fungsinya adalah untuk memperjelas kaitannya bahasan terkait dengan objek yang kita repetisikan tadi gitu ya. Itu seperti itu. Nah, maka nanti bisa dicermati lebih dalam gitu ya, lebih dalam. Nah, selanjutnya yang terakhir ya, di sini ada alat-alat wacana. Yang terakhir adalah elipsis ya. Nah, ini elipsis ini mungkin ada yang asing, mungkin ada yang tidak ya. Kita coba ke Mbak Anissa ya. Anissa Alfiani. Apa yang dimaksud dengan elipsis di sini? Oke. Mbak Anissa Nurul. Oh ya, ada Mbak. Mbak siapa ini? Anissa. Oh ya, Mbak Anissa Alfiani. Silahkan. Apa yang dimaksud dengan elipsis di situ? Suatu kata yang dihilangkan ya. Mungkin ya itu ya. Oke. Kalau menurut Mbak Anissa Nurul?
Oke, dari internet ya itu ya. Majasnya majas apa itu? Ayo. Nah, oke. Hati-hati ya dalam menjawab ya. Lanjut ke Mbak Hesti Maesa. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan elipsis dalam konteks wacana? Oh ya, contohnya, mm, buka sekolahku tadi siang. Oke, baik, coba ya. Kalau Mbak Umi Khafifah ya, punya contoh lain mungkin kaitannya dengan elipsis. Hmm, hmm. Saya mengucapkan terima kasih. Oke. Nah, dari dua contoh yang sudah disebutkan oleh Mbak Umi dan juga oleh Mbak tadi siapa? Hesti ya, Mbak Hesti tadi. Nah, itu teman-teman kita jadi mengetahui ya bahwa elipsis itu tadi ya istilahnya dalam wacana itu dia pelepasan gitu ya. Sebenarnya kalau mungkin kita lebih bisa menyederhanakan dalam proses pemahamannya ya. Jadi elipsis di situ adalah kita menghilangkan bagian-bagian atau kata-kata tertentu ya yang dia tidak akan mempengaruhi kaitannya dengan pemaknaan kita ya terkait dengan isi atau konsep yang sudah dituliskan dalam wacana tersebut ya. Nah, kalau tadi kan ada apa? Terima kasih gitu kan. Terima kasih itu sebenarnya dia potensi bisa saya ucapkan saya ucapkan terima kasih gitu ya. Nah, maka di situ saya ucapkannya bisa dihilangkan gitu ya. Sehingga menjadi konsep bahwa dia terima kasih itu tadi tanpa kita mengatakan bahwa itu ucapan saya atau saya mengucapkan terima kasih, kita sudah tahu bahwa itu yang mengucapkan adalah kita, bukan orang lain. Ya. Nah, itu nanti dalam konteks wacana ya, teman-teman. Jadi mulai dari konjungsi ya, repetisi ya, kemudian ada lagi adalah kata ganti dan juga yang terakhir adalah elipsis ya. Itu akan membentuk sebuah keefektifan kalimat ya. Jadi akan membentuk sebuah kalimat yang efektif, paragraf yang efektif gitu ya. Jadi ketika kita menjelaskan itu menjadi tidak kaku gitu ya. Saya hari ini belajar bahasa Indonesia. Saya hari ini belajar matematika. Saya hari ini belajar IPA. Nah, itu kan jadi kalimatnya jadi monoton gitu ya. Maka di situ bisa kita buat ya dengan atau kita bisa memanfaatkan alat wacana tadi ya. Sebagai contoh kita menggunakan konjungsi, ya kan? Konjungsi. Saya hari ini belajar bahasa Indonesia, matematika, dan IPA. Ya kan? Karena dari kalimat yang terakhir tadi sebenarnya maknanya sama dengan kalimat yang pertama tadi. Ya kan? Tetapi ketika kita memanfaatkan alat tadi, ya, kita jauh lebih efektif. Ya, jauh lebih efektif. Ya. Nah, ini namanya adalah keefektifan kalimat ya. Nanti kita berbicara hal yang lain lagi. Nah, maka teman-teman semuanya
dalam konteks wacana ini tadi, ya, salah satu yang kita perhatikan juga adalah bahwa kita menyederhanakan struktur unsur dari kalimat yang sudah kita buat tadi, ya. Sehingga ruhnya tetap ada, ya, walaupun bentuknya berubah, tetapi ruh yang ada di dalamnya itu tetap isinya sama, ya kan. Nah, itu salah satu fungsi alat-alat wacana yang sudah kita bahas tadi. Nah, seperti itu ya. Nah, ini jadi untuk ya, ini separuh bagian pertama ya. Kita sudah selesai ya. Nah, teman-teman semuanya di sini Pak Arif punya dua contoh ya. Ini saya ambilkan dari teks yang sudah ada. Nah, ini nanti coba dibedakan gitu ya. Coba dibedakan mana yang wacana dan mana yang bukan wacana. Oke, nah. Oke, nanti coba Pak Arif zoom aja. Terbaca tidak ya seperti ini ya? Ya, baca ya. Oke. Nah, sekarang bisa dibaca terlebih dahulu, kalian akan benar-benar bisa merasakan ya, mana wacana dan mana yang bukan wacana dari contoh kedua hal ini. Ya, bisa dibaca pelan-pelan, silahkan. Nah, oke, Pak Arif mau bertanya kepada Mbak Dela, ya. Mbak Dela, dari dua wacana itu mana yang disebut wacana dan mana yang bukan? Aku, hmm,
Saya suka warna biru. Alasannya kenapa, Mbak? Oke, kalau yang sebelah kanan, kenapa tidak menjadi wacana? Mm-mm, mm-mm. Oke, nah, jadi sudah cukup jelas ya teman-teman semuanya ya. Dari sini ternyata kalau ini mungkin dia berisi pikiran pokok semuanya ya. Pikiran apa ya? Ya enggak pikiran pokok semuanya sih, tetapi dia antar kalimatnya tadi tidak terjadi keterkaitan gitu ya. Iya, tidak berkaitan. Nah, maka teman-teman seperti contoh yang kanan ya, itu mungkin sering kita alami ketika kita saat pertama kali kita belajar menulis ya. Jadi kalau dulu teman-teman diminta untuk mengarang misalkan, mengarang sederhana gitu ya. Nah, itu biasanya kita munculnya kayak gitu ya. Jadi masih masih belum terjadi apa eh, keterkaitan antara kalimat yang sudah kita susun ya. Kita misalkan hari ini saya pergi ke rumah nenek. Saya sangat senang sekali. Saya naik odong-odong bersama ayah. Nah, itu kan jadi sesuatu yang tidak mengalir gitu ya. Nah, maka teman-teman, ketika kita menyusun sebuah paragraf ya, sebuah wacana, maka itu harus sangat memperhatikan kaitannya dengan tadi komponen-komponen yang berkaitan tadi ya. Nah, maka ini sebagai contoh nyata ya teman-teman semuanya bisa membedakan antara wacana dan mana yang bukan wacana ya. Nah, kita masuk ke bagian yang berikutnya ya. Jadi wacana yang baik ya adalah wacana yang utuh dan padu. Nah, dari contoh tadi kita tidak melihat keterpaduan ya dari contoh yang sebelah kanan tadi ya. Nah, istilah lain dari keutuhan dan kepaduan sebuah wacana adalah kohesif ya. Jadi kohesif itu utuh dan koherensi. Artinya adalah kepaduannya tadi ya. Wacana yang kohesif diperoleh dengan bantuan alat pembangun wacana. Apa saja tadi alat pembangun wacana, Mbak eh, Kartika? Alat pembangun wacana tadi apa saja? Oke, Mbak Siti Munawaroh. Oke, Mbak Putri Atsmasta. Ya, alat pembangun wacana tadi apa saja? Mm-mm, ya. Oke, jadi kita harus memanfaatkan kata itu ya untuk membangun sebuah wacana ya yang kohesi ya, yang kohesi. Nah, wacana yang koheren atau padu dapat dirasakan karena adanya kesatuan makna ya antara ide pokok dan ide penjelas dalam wacana saling terkait dan saling mendukung ya. Nah, ini nanti tidak terlepas dari apa? Bangunan wacana tadi ya. Karena bangunan wacana itu tidak hanya berkaitan dengan paragraf yang sudah tersusun tetapi bisa juga dia terjadi antar paragraf ya. Terbangun interaksi atau saling keterkaitannya dan saling mendukung antara paragraf yang satu dengan yang lain atau kalimat yang satu dengan kalimat yang lain gitu ya. Nah, dipandang dari berbagai sudut pandang ya, wacana dapat diklasifikasikan menjadi beragam jenis ya, beragam jenis. Yang pertama adalah eh,
berdasarkan fungsinya, ya. Berdasarkan fungsinya itu wacana diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, ya. Yang pertama adalah ekspresif, ya. Wacana ekspresif. Menurut Mbak Aya Amala, apa yang dimaksud dengan wacana ekspresif? Halo Mbak Aya. Oke, lanjut ke Mbak Nur Oktaviana. Ya, apa yang dimaksud dengan wacana yang ekspresif? Menggambarkan perasaan, ya, ekspresif. Contohnya Mbak. Terus? Mm-mm, mm-mm. Sudah, oke. Nah, jadi wacana ekspresif, ya, itu lebih dekat dengan eh, dia adalah lebih dekat pada hal-hal yang bersifat ekspresi, ya. Kalau dari kata dasarnya kan ekspresi itu tadi. Nah, tadi dicontohkan ada pidato, ada cerita, ada dongeng gitu ya. Nah, itu semuanya komponen-komponen tersebut, ya, itu adalah sebagai sebuah salah satu bentuk bahwa kita, ya, meng, eh, meng- menyampaikan wacana itu dengan ekspresi-ekspresi gitu ya. Dengan ekspresi-ekspresi. Waktu kita pidato itu kan orang yang satu dengan orang yang lain waktu pidato beda-beda gitu ya. Pidatonya Bung Karno, Bung Hatta, Pak Harto ya, itu berbeda-beda ya. Maka di situ dia lebih ekspresif ya. Kemudian ada cerita ya, cerita antara orang yang satu dengan yang lain sudah berbeda ya kan. Nah, maka di sini sebagai salah satu bentuk wacana ekspresif ya, itu bisa kita contohkan adanya pidato, cerita, dan dongeng. Ya, dongeng itu kan, pendongeng itu kan juga beda-beda ya. Ada Kak Wuntat, ada Kak siapa ya? Banyak lah, ada beberapa ya. Yang paling anu Kak Wuntat itu yang paling mungkin masih dikenal gitu ya. Nah, kita masuk ke yang kedua. Kalau Mbak Mas Imam ya. Mas Imam, apa yang dimaksud dengan wacana fatis ya? Bukan fatin ya, tetapi fatis ya. Apa itu wacana fatis? Oke, kalau Mas Muhammad Mukhlis, oke. Kalau menurut Mas Satrio Wisnu Herlambang, Mbak Dewi Putri Melinda, Mbak Aulia Zalwa, Kamila.
Mbak Sherin Dinda. Oke. Ya, silahkan. Yang fatis itu yang seperti apa? Nah, contohnya memperkenalkan diri ya. Penjelasannya mungkin bisa ditambahkan, Mbak. Oke, seperti memperkenalkan diri sendiri ya. Oke, jadi dia basisnya adalah ke mendeskripsikan diri ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu adalah introduction gitu ya. Ya, introduction. Apa yang namanya? Apa sih kalau dalam bahasa Inggris itu memperkenalkan diri itu self saya lupa istilahnya ya. Hmm, itu. Nah, maka itu adalah salah satu bentuk uh, uraian ya wacana fatis yang berkaitan dengan memperkenalkan diri kita ya, menguraikan siapa sih diri kita ya. Nah, itu kalau dalam bentuk apa? Lisan ya kan. Nah, kalau dalam bentuk tulisan ya, kalau dalam bentuk tulisan contohnya Mbak Diah Ayu mungkin bisa mencontohkannya dalam bentuk tulisan. Fatis, ya, ya, masih fatis. Iya, betul sekali. Jadi dalam bentuk biografi ya. Kalau teman-teman baca buku ya, bagian akhirnya ada biografinya gitu ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk wacana fatis ya. Misalkan Diah Ayu Mustika Sari, lahir Jombang tahun berapa ya. Studi pendidikannya ditempuh SD mana, nu mana, nu mana. Nah, kayak gitu. Nah, maka itu salah satu bentuk ya komunikasi fatis tadi ya, sebagai komunikasi fatis. Nah, kemudian juga ada komunikasi informasional ya. Kalau informasional contohnya oh ya Mbak siapa ini? Mbak Devi Salsabila. Kalau informasional mm-mm, mm-mm. Oke, jadi contoh-contohnya adalah berita ya. Kalau dalam itu eh, kalau kita bedakan misalkan lisan dan tulisan, contoh yang lisan misalkan kan pembacaan berita. Kalau tulisan koran, terus udah nggak ada yang lain itu. Koran, majalah, ya kan? Kemudian ada spanduk, ya, dan sebagainya. Nah, maka itu menjadi salah satu bentuk apa? Komunikasi informasional. Nah, selanjutnya ya ke kalau tadi ada informasional ya, di sini ada juga bentuk wacana estetis ya kan. Estetis. Apa itu wacana estetis Mbak Sinta Amanda? Keindahan. Contohnya apa itu Mbak? Puisi, terus cerita roman, terus karya seni. Karya seni itu apa? Karya seni itu apa maksudnya? Patung.
Oh, puisi. Iya, ada puisi, ada pantun, ya kan. Nah, itu estetis ya. Nah, itu untuk kaitannya dengan apa? Wacana estetis ya. Nah, kemudian ada juga wacana eh, direktif ya. Direktif ya, bukan direktif. Mbak Hernita Sari, wacana direktif itu yang seperti apa? Tindakan atau reaksi, maksudnya bagaimana itu? Tindakan gitu yang bagaimana itu? Contohnya, oke, Mbak Nur Fauz, Mas Mas Nur Fauzan ya. Ada Mas Nur Fauzan. Oke, Mbak Dewi Setianingsih, ya, silahkan. Hmm, hmm, jelasin. Khotbah. Nah, kalau Pak Arif bertanya, apa bedanya wacana ekspresif ya, ekspresif dengan wacana direktif? Itu bedanya apa? Kan kalau dalam dalam ini kan ada ya tadi ya. Ada ekspresif sama ada direktif. Kira-kira bedanya apa? Oke, ada yang lain mungkin yang mau mencoba menjawab bedanya wacana direktif dengan ekspresif ya. Direktif dan ekspresif. Yuk, mahasiswa yang lain boleh mencoba direktif dan ekspresif. Nggak bisa. Yuk, coba dicari-cari dulu ya. Saya tak ambil ngecas HP dulu, bentar. Ya, siapa dulu yang mau menjawab? Silahkan. Bedanya wacana direktif dan ekspresif.
Oh ya, silahkan Mbak Nuroniah ya, Mbak Nuron ya. Oke, silahkan Mbak Nuron. Terus yang kedua, wacana khotbah. Ah ya, bedanya apa? Itu contohnya tadi sudah ada ya, contoh-contohnya. Nah, maksudnya perbedaannya apa gitu? Perbedaannya lebih mencoloknya di apanya gitu. Adanya penutur atau mitra tutur. Kalau direktif ada kan mitra tuturnya? Kalau ekspresif ada, ada semuanya. Mbak Nuran NIM berapa ya ini ya? NIM berapa ya? 0097. Oh, oh ya, sudah diurus kemarin. Heeh. Dosen satu-satu. Oh, pantesan. Nama lengkapnya siapa? Mbak Nuronia. Siti Aminah Nuronia. Ini ya. Siti Aminah Nuronia. Oke, terima kasih Mbak Nuron. Tadi belum sempat terpanggil juga ya. Oke, kan ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti Pak Arif sesuaikan untuk database ya. Oke, ada lagi pendapat yang lain yang mungkin menegaskan ya antara direktif kemudian dengan ekspresif gitu ya. Karena pidato dengan ceramah ya itu nanti akan sangat tipis ya, perbedaannya akan sangat tipis ya. Silahkan. Oke, Mbak Cynthia, Mbak Cynthia, silahkan. Hmm, hmm, oke. Jadi penekanan perbedaannya ada di, mungkin bisa disederhanakan lagi menurut Mbak Cynthia ya. Karena tadi masih bahasanya tekstual sekali, masih tekstual sekali. Nah, mungkin Mbak Cynthia bisa mengumumkan dengan bahasanya sendiri. Kalau ekspresif itu penekanannya di sini loh gitu. Kalau direktif ya, itu penekanannya di sini gitu. Sebentar, Mbak Cynthia dulu ya Mas ya. Oke. Ya. Silakan Mbak Cynthia. Hmm, hmm, ya. Oke. Permintaan permohonan. Oke, Mas Iqbal mungkin punya bahasa lain gitu ya. Mm-mm. Sesuatu apa? Ya,
Hmm. Contoh. Hmm. Oke. Oke, terima kasih Mas Iqbal ya. Mungkin ada yang lain yang mau menyampaikan juga yang lebih. Oke, Mbak Ulya. Oh ya, gimana Mbak Ulya? Mm-mm. Mm-mm. Oke, terima kasih Mbak Ulya. Nah, jadi teman-teman ya, cara membedakannya ya, ini tadi sudah banyak disampaikan ya. Tapi Pak Arif mungkin hanya mempertebal saja ya. Jadi kalau kita bertemu dengan wacana ekspresif, dengan wacana direktif ya. Ekspresif itu kan dari kata dasar atau kata lainnya adalah ekspresi ya. Bentuk ekspresi kita, pemahaman kita gitu ya, konsep kita gitu. Berkaitan dengan sesuatu hal gitu ya. Tetapi kalau direktif, direct ya dari kata dasar direct ya kan. Kalau teman-teman cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia, direct itu adalah meningkatkan, membangun gitu ya. Nah, maka dari segi tujuan sudah berbeda ya. Sama-sama orang berdiri di depan, menyampaikan informasi, menyampaikan apa. Itu kalau dalam ekspresif, mungkin dia menyampaikan apa yang sudah dia alami untuk mempengaruhi orang lain, gitu ya. Agar dia memiliki konsep yang sama dengan kita, gitu. Ya, tadi lebih lebih ke sifatnya apa? Itu tadi pengalaman ekspresi dia ya, mungkin ada yang setuju mungkin ada yang tidak, tetapi kalau direktif dia lebih fungsionalitasnya adalah untuk membangun tadi. Makanya tadi contohnya adalah dalam pelatihan, dalam khutbah ya, karena apa, dalam dua kegiatan itu semuanya adalah didirect, ditingkatkan gitu ya, dalam workshop, dalam apa itu semuanya ditingkatkan kompetensinya ya. Jadi ada sisi lain ya, tujuan lain ketika kita menggunakan wacana ekspresif dan juga wacana direktif itu tadi ya. Kayak kita sebagai seorang penceramah kan otomatis ingin meningkatkan keimanan seseorang gitu ya, atau menambah wawasan mereka agar keimanan mereka itu meningkat dengan apa yang kita sampaikan itu tadi. Nah, maka itu lebih sifatnya adalah lebih ke direktif itu tadi ya, mendirect ya, meningkatkan begitu. Nah, eh, baru satu jenis wacana ya, ini sudah menarik sekali ya, kaitannya dengan itu. Kemudian di sini juga ada dari sudut pandang mitra tutur ya. Di sini ada interaksi dan juga transaksional ya. Jadi kalau interaksi otomatis dia akan berkaitan dengan hal-hal yang untuk membangun komunikasi. Tetapi kalau transaksional ya, dia lebih dekat kepada hal-hal yang bersifat transaction ya, transaction. Jadi ada kepentingan lain gitu ya, tidak hanya sekedar untuk komunikasi. Contohnya tadi ya, dalam pasar tadi. Nah, kemudian ada juga dari jumlah sudut pandang jumlah pesertanya. Nah, ini teman-teman pasti sudah apa? Mengenal ya. Mono, dia, di ya. Dialog, monolog, dialog dan polilog ya. Nah, kalau polilog itu cara mengingatnya mudahnya adalah kalau teman-teman dengar kata poligami ya. Poligami itu kan lebih dari satu ya, atau mempunyai istri lebih dari satu. Nah, itu disebut dengan poli ya.
Nah, maka di sini mono itu adalah satu ya, orang yang wacananya itu adalah disampaikan oleh satu orang penutur gitu ya. Kemudian ada dialog itu dua ya. Kalau polilog lebih dari dua gitu ya. Kayak sekarang pembawa acara itu kan sekarang tidak hanya dua ya, tidak hanya satu, tapi kadang pembawa acara itu sekarang sampai 5 6 gitu ya. Saya nggak tahu apa tujuannya itu ya, sampai banyak seperti itu. Nah, kemudian dari sudut pandang pemaparan ya. Nah, ini teman-teman sudah pasti sangat dekat lah dengan yang namanya narasi ya. Narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Nah, ini saya yakin kalian sudah banyak mengenal lah kaitannya dengan wacana-wacana ini. Nah, nanti untuk lebih detailnya kalian bisa lebih membahasnya ya atau membacanya kembali di materi-materi yang sudah Pak Arief sampaikan seperti itu ya. Dan sehingga nanti teman-teman semua bisa memahami secara utuh kaitannya dengan materi kita hari ini, yaitu kaitannya dengan dasar-dasar wacana dalam bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, sepertinya untuk pertemuan kali ini, ya, Pak Arief cukupkan sampai di sini terlebih dahulu, ya, karena kebetulan memang hari ini kita ada agenda sosialisasi yang namanya dari eh, bidang satu, ya, kaitannya dengan pusat studi, ya. Nah, sebagai informasi, jadi besok kita akan ada semacam pusat studi, itu adalah komunitas peneliti di masing-masing prodi ataupun fakultas ya, dan di mana itu nanti akan menjadi salah satu opsi kegiatan MBKM begitu. Nah, ini kan teman-teman kan sedang menempuh semester 2 ya. Nah, ini besok teman-teman akan kita sedang melakukan redesign kurikulum ya. Jadi kurikulum yang ada di program studi PGSD itu akan diadakan penyesuaian. Nah, nanti teman-teman di semester, kalau kemarin planningnya adalah di semester 5 dan 6, itu akan ada kegiatan di luar kampus ya. Nah, itu teman-teman mau ambil atau tidak ya. Nanti kembalinya ke teman-teman sendiri, tetapi salah satu opsi yang ditawarkan adalah pusat studi itu sendiri. Nah, maka nanti Pak Arif hari ini akan mengikuti sosialisasinya terlebih dahulu ya, sehingga nanti kita bisa mendesain kaitannya dengan kegiatan apa yang bisa teman-teman laksanakan ketika berada di kegiatan pusat studi itu sendiri ya. Yang jelas kalau pusat studi basisnya adalah riset ya. Jadi nanti kita di semester 6 insya Allah sudah bisa melakukan riset-riset yang akan mendukung proses penyelesaian tugas akhir teman-teman semuanya. Nah, maka kalau kita bisa masuk di sana, nanti di semester 7-nya ya, mungkin teman-teman bisa di-posting gitu ya, dipercepat untuk proses kelulusannya. Sehingga harapan kami, teman-teman bisa lulus lebih awal ya, yaitu 3,5 tahun. Nah, sepertinya itu teman-teman untuk hari ini ya. Dan Pak Arief maaf ini tidak membuka sesi pertanyaan ya, karena waktunya sudah mepet sekali, jam 9 lebih 2 menit. Dan ya, nggak apa-apa ya. Ya. Oh, ye. Nanti saya catat ya. Tadi di anunya juga sudah Pak Arief masukkan statusnya izin ya. Nah, nanti teman-teman juga jangan lupa presensi di Moka ya, karena itu tetap menjadi dasar penilaian Pak Arief untuk kaitannya dengan kehadiran ya. Nah, begitu saja teman-teman. Terima kasih atas kehadiran dan juga atensinya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini ya bisa bermanfaat untuk kehidupan kita yang akan datang, dan teman-teman dimudahkan dalam memahami dan juga mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari bersama. Itu saja dari Pak Arief. Terima kasih. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.